Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan profil instansi dari UPTD BPPT Unggas Jatiwangi. Sebelumnya, saya Anissa Ayu Berliana dengan jabatan sebagai pengawas bibit ternak terampil di UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, dari Angkatan 19, Kelompok 2 dengan NDH 25. Berikut untuk daftar isinya. Yang pertama ada profil instansi. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Perbibitan Ternak atau UPTD BPPT Unggas Jatiwangi merupakan lingkup dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. UPTD BPPT Unggas Jatiwangi berlokasi di Jalan Raya Loji, kilometer 35 Desa Loji, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Berikut tugas pokok dan fungsi dari UPTD BPPT Unggas Jatiwangi. Tugas pokoknya yaitu mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengembangan perbibitan ternak unggas, meliputi aspek pembibitan serta distribusi dan informasi. Kemudian fungsinya terdiri dari 4 poin. Kemudian berikut ini ada visi dan misi, dengan visi yang menjadikan balai dan fasilitator yang handal dalam pengelolaan dan penyediaan bibit, serta transfer teknologi manajemen ayam lokal dan itik lokal termaju. Yang keempat ada struktur organisasi dengan Kepala Balai yaitu Bapak Ahmad Gufron, kemudian dengan Kasubag Tata Usahanya Bapak Uwan Ridwan Saprullah, kemudian tertera ada Wasbitnak Ahli Muda, Wastukan Ahli Muda, dan Medik Ahli Muda, serta turunannya, yang mana fungsional umum berada di luar dari struktur organisasi. Kemudian yang kelima ada tugas pokok pengawas bibit ternak terampil. Untuk ruang lingkupnya sendiri, ialah menyiapkan proses produksi dan peredaran benih dan atau bibit ternak, pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminan siap potong, ruminan siap perah, unggas, serta mutu ternak. Kebetulan saya bekerja di unit kerja komoditi unggas, sehingga tugas pokok saya diantaranya yang pertama menyiapkan bahan dan alat di lapangan tanpa perlakuan, yang kedua menyiapkan bahan dan alat di lapangan dengan perlakuan, yang ketiga melakukan pengelompokan ternak berdasarkan identitas, rumpun, kualitas, dan periodenya dalam rangka pemeliharaan ternak, yang keempat melakukan pemeriksaan kelayakan brooder dalam rangka penanganan penetasan ternak unggas, dan yang kelima menyiapkan pejantan yang akan ditampung dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen pada proses produksi semen. Tertera di samping sebelah kiri merupakan penanganan ternak pejantan yang mana akan diambil semennya untuk proses inseminasi buatan. Kemudian gambar bawah kegiatan penimbangan, dan yang samping kanan merupakan kegiatan penyiapan tabel produksi telur. Kemudian poin yang keenam, uraian kegiatan dari teknis pengawas bibit ternak terampil. Yang pertama ada pemeriksaan kelayakan brooder dalam rangka penanganan ternak unggas. Untuk layanan yang diberikan diantaranya pemeriksaan kesiapan brooder sebelum check-in, memastikan lampu pemanas, kelengkapan, suhu, dan distribusi panasnya merata, dan yang terakhir, melaporkan hasil pemeriksaan jika brooder tidak sesuai dengan standar. Adapun standar layanan yang harus dicapai, yang pertama suhu brooder sesuai standar kebutuhan umur DOC, di mana akan diturunkan secara bertahap. Yang kedua, brooder dalam kondisi aman, bersih, suhunya terjaga, serta tidak mengeluarkan gas beracun. Yang ketiga, menyediakan cadangan gas dan lampu pemanas untuk menghindari kegagalan brooding. Yang selanjutnya, keterkaitan dengan tujuan instansinya adalah menjamin bahwa DOC tumbuh optimal sejak awal,
sehingga produktivitas bibit unggas meningkat dan mendukung penyediaan bibit unggul yang sehat sesuai dengan misi balai. Yang kedua, ada persiapan recording ternak ayam sentul di setiap unit kandang. Untuk pelayanan yang diberikan, yang pertama ada menyiapkan dan mencatat data recording terkait vlog, ras galur, tanggal tetas, bulan, dan target produksi. Yang kedua, monitoring pencatatan. Yang ketiga, pengarsipan data secara berkala untuk bahan evaluasi atau cross-check. Kemudian, standar layanan yang harus dicapai yaitu semua ternak di unit kandang memiliki identitas dan penandaan yang jelas, serta data recording dicatat lengkap, konsisten, dan mudah ditelusuri. Kemudian, keterkaitannya dengan tujuan instansi yaitu mendukung pelestarian dan pengembangan galur ayam sentul sebagai plasma nutfah lokal Jawa Barat, sehingga menghasilkan bibit yang unggul melalui proses seleksi berbasis data. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan sanitasi kandang, penerangan dan suhu kandang, peralatan kandang, dan lingkungan dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak. Untuk layanan yang diberikan yaitu pemeriksaan kebersihan kandang, lantai, dinding, ventilasi, dan liter atau sekam. Yang kedua, pemeriksaan kualitas penerangan, suhu dan kelembapan kandang. Yang ketiga, pemeriksaan kelayakan peralatan kandang berupa tempat pakan, tempat minum, ventilasi, cidukan pakan. Yang keempat, pemeriksaan lingkungan sekitar kandang, yaitu pemeriksaan drainase dan bak cuci harus bersih, serta memberikan rekomendasi teknis sanitasi apabila ada yang kurang. Standar layanan yang harus dicapai diantaranya kandang memenuhi standar sanitasi diantaranya kandang harus bersih, terbebas dari hama atau penyakit, serta liternya kering. Kedua, suhu dan kelembapan sesuai dengan kebutuhan fisiologis ternak. Yang ketiga, penerangannya cukup untuk pertumbuhan dan produksi ternak. Yang keempat, peralatan berfungsi baik, higienis, sesuai dengan kapasitas kandang. Yang kelima, lingkungan kandang bebas dari pencemaran dan memiliki sistem pembuangan limbah yang baik. Untuk keterkaitannya, diantaranya yaitu menjamin lingkungan pemeliharaannya sehat, sehingga kualitas bibit unggas berupa DOC, DOD, maupun bibit sebar terjaga, untuk mendukung visi balai sebagai fasilitator handal dalam penyediaan bibit unggas yang unggul. Terakhir, ada rencana kinerja melalui perwujudan Smart ASN. Sebagai pengawas bibit ternak terampil, saya menyadari bahwa tugas saya bukan sekedar memastikan kualitas bibit, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi birokrasi yang adaptif, transparan, dan berorientasi hasil. Dalam semangat Smart ASN, saya berkomitmen untuk menggunakan sistem database online agar data pengawasannya cepat, akurat, dan dapat diakses lintas unit. Yang kedua, terus meningkatkan keterampilan teknis melalui pelatihan-pelatihan, sertifikasi, maupun uji kompetensi. Yang ketiga, berkolaborasi lintas fungsi dengan tim pembibitan, medik, dan teknisi lainnya. Yang keempat, mengedepankan semangat ASN sebagai pelayanan masyarakat, bukan merupakan sekedar pengawas. Dan yang terakhir, mendorong budaya kerja berbasis nilai berakhlak dengan menjunjung integritas, profesionalisme dalam pelayanan prima setiap interaksi kerja. Dengan langkah-langkah tersebut, saya percaya bahwa peran saya sebagai ASN bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga agen perubahan yang mendukung pencapaian visi balai pengembangan perbibitan ternak unggas Jatiwangi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.